Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Cung Promoto Vlog bersama Revo Koperasinya. Ya, selamat pagi dulu, selamat berjumpa gitu ya untuk kawan-kawan semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi nikmat limpah nikmat yang tak terhingga gitu ya. Semoga kalian semua dilancarkan rezekinya, dilancarkan semua urusan pada aktivitasnya hari ini gitu ya. Ya, pagi ini alhamdulillah begitu cerah gitu, matahari sangat menentang di depan kita nih. Posisi sekarang kita berada di apa ini namanya nih ya, Katapiang gitu ya, Katapiang bypass Andaleh gitu. Nah, jadi di depan kita ini bypass nih kawan-kawan. Tujuan rencana mau pergi ke Lubuk Minturun karena ada sesuatu pekerjaan kantor gitu kan, yang mana kami semuanya harus disuruh pergi ke sana gitu. Pekerjaannya rapat kerja gitu ya, rapat kerja tentang penyusunan RPS yang meningkatkan IQ gitu. Nah, iyalah itu kan kawan. Sekarang posisi kita berada di bypass gitu ya. Mantap, abang itu bawa CBR. Posisi sekarang kita berada di bypass. Ya jalan lurus, yang mana pagi ini masih sepi gitu ya, enggak banyak orang-orang bermotor, bermobil gitu kan. Kalau misalnya kita lewat kota pastilah macet gitu kan, apalagi pagi ini gitu. Orang berebutan mau pergi keluar, mau pergi sekolah, kalau yang mau di sekolah, mau pergi kampus kalau yang masih ke kampus, dan pergi ke kantor kalau misalkan dia mau pergi ke kantor gitu ya, dan pergi jemput ceweknya kalau misalkan dia mau pergi bercewek gitu. Itulah kawan-kawan. Jadi ada satu pembahasan nanti ya. Satu pembahasan yang mana jalan pada posisi bypass ini ada yang rusak gitu ya. Ada yang sengaja dibongkar aspalnya, terus kemudian nanti bakal diaspal ulang gitu ya, aspal kembali. Nah, permasalahannya aspal yang di lubang itu kan, aspal yang di lubang ini tuh sangatlah dalam. Dan itu saya pikir itu bukan lubang lagi itu kan kawan, itu udah sumur ya, udah sama seperti ini ya. Nah, yang ini sama seperti ini gitu kan. Saya bingungnya itu kalau misalkan untuk perbaikan jalan, kenapa sangat dalam dibongkarkan? Kemungkinan itu ya, kemungkinan memang sangat dia dalam, dibongkar dalam itu karena emang begitulah kondisinya, begitu seharusnya. Karena untuk mengaspal ulang itu kan harus dalam gitu, jadi bisa menyatu aspal baru dengan aspal lama gitu kan. Nah, yang sangat disayangkan gitu ya, yang sangat disayang, hajar. Kenapa kamu kalau misalkan tergesa-gesa berangkatlah kemarin Pak, jangan sekarang gitu. Itu kata si Pris tuh. Ya, kalau misalkan lubang itu ya yang sangat disayangkan. Tadi kan kita cerita lubang aja, lubang yang mana itu Bang? Ya lubang di aspal lah gitu kan. Nanti kita lihat lubang itu kalau misalkan masih ada. Saya bingung lubang itu yang ada di sebelah sini atau di sebelah kanan kita ya. Karena sudah memakan korban. Ya, walaupun tidak ada korban jiwa, setidaknya mobil dalam satu hari kemarin ada 4-5 mobil bocor ban di sana gitu ya. Ya, yang sangat disayangkan gitu, mereka perbaikan jalan tetapi tidak ada rambu-rambu. Nah itu kan kurangnya rambu-rambu apabila ada jalan berlobang gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada rambu-rambu jalan berlobang atau
mereka memberi rambu-rambu itu memang tidak kelihatan gitu kan untuk orang-orang gitu. Nah, kalau sebagusnya itu ya, itu harus jelas-jelas lah. Kalau misalkan ada lubang gitu kan, sangat diberilah semacam rambu-rambu yang banyak gitu kan. Jalan berlubang, awas, jalan berlubang, hati-hati gitu kan. Atau perbaikan jalan, maaf jalan Anda terganggu ya, karena ada perbaikan jalan. Ya, posisi lubang-lubang itu sekitar di dekat Politeknik Gigi Universitas Andalas. Nah, begitulah informasinya kawan-kawan. Kalau misalnya kita lihat nanti kalau lewat sana, semoga kita bisa lihat lubangnya gitu. Nah, hati-hati juga buat para pemotor, para mobil gitu kayak yang lewat sini. Ya, lihat aja lah. Lihat-lihat juga jalannya. Penting kali apa ini. Saya tahu bypass ini, penting kali. Ya, hati-hati aja gitu ya. Karena memang lubang itu parah ya, banyak yang bocor ban di sana. Yang lebih parah lagi nanti kalau misalkan kita lihat, nah lihat, cek di sini ya, cek di sini nih. Nah, kalau misalnya kita lihat nih lebih parah nih kan, ya kan, lebih parah lagi itu. Lebih parah motor, nanti lihatlah sampai seperti itu apanya kan, shock depannya gitu. Shock breaker depan sampai seperti itu. Ya, pengendara motor jatuh ya. Tetapi alhamdulillah untuk pemotornya tidak apa-apa, tidak cedera, tidak ada mendapati cedera yang serius gitu kan. Itu mobil yang di belakang diadangnya itu sama mobil truk. Lucu kali. Nggak diberi jalan. Ya, maksudnya kacau kali lah orang-orang yang pengerjaan jalan kalau misalkan seperti itu gitu kan. Kenapa lah tidak diberi. Ibu-ibu ternyata, wajar aja lah. Bukan ibu-ibu, bapak itu marah dia kali mungkin. Soalnya kenapa tidak, yang sangat disayangkan gitu, kenapa tidak diberi rambu-rambu yang memadai gitu ya. Karena lubang-lubang itu seperti ini baru udah di aspal gitu ya, yang saya lewati sebentar ini tadi. Ini kenapa loh bapak ini dari tadi klakson sama kayak di India nih. Tergesa-gesa kali. Kalau misalkan mau ke Desa gitu Pak, tergesa-gesa Anda berangkat, ngapa nggak kemarin Anda berangkat? Kalau tadi malam gitu kan. Tapi saya ngomong jadinya ini. Nah ya, jadi lubang-lubang itu di dekat sini gitu ya. Nggak jauh lagi dari sini ada lubang-lubang tuh kayaknya. Di sana kalau nggak salah gitu kan, itu poli gigi ya. Iya kalau nggak salah itu kan. Sepertinya iya. Nah jadi di dekat sini mana lubang-lubang itu, atau emang udah diaspal sama mereka gitu ya. Nah ini lubang-lubang nih kacau nih. Nah saya nggak kelihatan. Sepertinya jalan di sebelah sana gitu ya. Jadi emang sengaja aspal ini dipetakin gitu ya, dipetakin terus di lubang gitu kan. Karena ini kacau juga ini. Memang untuk diaspal ulang kembali gitu. Ya walaupun cuma tombok-tombok aja gitu kan, tambal-tambal aja. Iyalah itu kan kawan informasinya. Semoga lah gitu kan kita selalu diberikan keselamatan dalam perjalanan gitu.
Semoga kalian semua bisa menjalani aktivitasnya seperti biasanya gitu kan. Dan dijauhkan dari mara bahaya. Ya, ini hari kedua kami pergi ke Lubuk Minturun gitu kan. Orang jurusan, maksudnya orang jurusan Sudah Tasik gitu kan. Hari kedua sekarang pergi ke Lubuk Minturun, yang mana ada raker gitu, penyusunan rapat kerja, penyusunan silabus gitu ya. RPS ya, begitulah ya. Itulah informasinya kawan-kawan ya. Semoga kita semua tetap dilindungi oleh Allah SWT gitu, dijauhkan dari mara bahaya. Dan informasi gitu kan, hati-hati buat teman-teman, kawan-kawan, sanak saudara, itu ete, mawo, pakwo, om, tante, mama, pak gitu kan. Hati-hati aja kalau misalkan lewat bypass, yang mana banyak jalan berlubang yang untuk diperbaiki gitu. Jadi hati-hati aja, karena jalan itu sangat dalam itu, lubang-lubang seperti ini baru udah di lubang gitu ya, baru udah diaspal kembali. Kalau misalkan yang belum diaspal itu sangatlah dalam lubangnya itu, yang kawan saya bingung itu lubang atau sumur gitu kan. Oke lah, kita gas aja ya, karena nanti saya takut telat. Bapak itu, oh ini baru aspal juga nih ya. Bapak itu seperti bapak yang ada di Padang Baru itu ya. Kamu mau tertembus ya, lampu merah, kamu mati kemudian tamu nanti. Kacau. Ya, informasi ini kan. Lampu merah di sini, itu lampu merah yang ada di bypass tuh sangat berbahaya. Kalau misalkan ditembus-tembus saja itu kan, asal-asal aja lampu merah ditembus, lampu merah di labrak aja ya, nanti kamu bakal ketemu sama pemutar-pemutar atau mobil yang ganas-ganas gitu kan. Tuh ngapain? Nah iya, ini hebat nih, ini hebat nih. Belum aja lampu dia berhenti di depan lampu merah. Iya, tembus, mantap. Iya bapak itu. Ajar pak. Ini truk ini maju-maju. Iya. Udah di depan apa ya, udah di depan garis, sudah di depan lampu merah. Terlambat pula jalannya gitu. Nggak tahu juga kan kalau misalkan lampu udah hijau, aneh aja kenapa lah nih. Iya, itulah kawan-kawan, terima kasih itu buat kawan-kawan semuanya yang selalu tetap mengikuti perjalanan ini gitu kan, dari awal kita mulai tadi gitu sampai sekarang. Terima kasih gitu, yang selalu tetap mendukung, yang selalu tetap ketawa gitu. Terima kasih gitu kan. Alhamdulillah apabila saya masih bisa menghibur kalian semua dan bikin ketawa kalian semua gitu kan. Ya alhamdulillah, terima kasih ya, saya selalu tetap dukungannya gitu, selalu tetap butuh dukungannya gitu ya. Terima kasih buat kalian semuanya. Terima kasih lagi, berapa kali saya ucapkan terima kasih gitu kan. Ya lebih bagus lah, berterima kasih pada orang itu banyak-banyak itu lebih bagus gitu kan.
Iya, itulah kawan-kawan, terima kasih ya. Nah, terima kasih lagi itu kan. Pokoknya terima kasih yang selalu tetap mendukung, selalu tetap menemani saya di perjalanan. Nah, yang selalu bikin saya tetap semangat menjalani konten gitu kan. Saya mau sarapan loh, sarapan lontong gitu kan. Kalau boleh sini. Ini bos Depati namanya ini kan. Ini bos nih. Ini lontong nih. Ini bos Depati, ini anaknya ini kan. Dia makan lontong di sini, nggak ada refreshingnya. Itulah kawan-kawan, aduh. Simpangnya di sini ternyata itu kan. Iya. Kita baru sudah sarapan lontong itu tadi bersama Bos Depati gitu ya. Bos Depati Proson Studio. Nah, saya emang biasa bertim-tim sama dia gitu kalau misalkan lagi ada acara gitu kan, atau penyewaan sound system atau lighting gitu. Saya emang sering berbisnis sama dia gitu, Pak Depati gitu. Ya saya mau bayar tapi nggak boleh juga sama dia, nggak laku uang saya gitu kan. Biarinlah saya aja lah yang bayar gitu. Oke lah gitu kawan-kawan. Sebentar lagi kita udah sampai gini, kita sampai di Guesos Universitas Negeri Padang. Oke, terima kasih yang telah mengikuti perjalanan hari ini. Terima kasih semuanya gitu. Yang selalu tetap semangat, selalu tetap setia, selalu tetap apalah semuanya gitu. Terima kasih. Salam hangat selalu dan cinta selalu untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.